Tuhan Yesus baik. Lu mau marahin anak lu, tapi lu ngomongnya jangan aja. Pintar ya. Gue bingung namanya Raja apa Bobas. Gue samperin rumahnya, terus si tuannya ini langsung ngeluarin anjingnya dari kandang. Itu yang pas gue datang tuh si anjingnya tuh udah yang gigit-gigit kandang itu ya. Aduh, kasihan gitu kan. ya. Jadi kayak, wah gue udah ngeliat ini udah agak horor nih anjingnya. Tim podcast Dogi Lu, I love you. Ibu semutan nih, by the way. Kenapa? Ini anak kita nggak mau pindah dari tadi. Iya, biarin deh, continuity. Tapi kayak baju kita kali ini bagus banget ya. Bagus ya? Berasa endorse sih, ini endorse sih. Gue di endorse sama lo. Iya, sebenarnya sih kita belum di endorse, masih beli sendiri. Ini telusur kultur punya laki gue. Ini COVID, ini wayang. COVID, wayang sih gimana? Yes, ini motifnya COVID. Oh, gambarnya, motifnya. Lagi memakamkan para Mengingatkan kita ya, sebenarnya ini bikin aku COVID, kalau ini wayang. wayang. Wayang orang. Atau wayang boba. Aduh, kenapa Bu? Pegel dia kayaknya. Ini kan udah bagus kan podcastnya. Iya, makanya semuanya masuk. Tuh. Ada foto-foto lucu ya. Terus di rumah gak sih? Emang di rumah Bu studionya? Oh iya benar. Kali ini kita mau bahas tentang boba yang sekarang berubah profesi menjadi tukang paket. saya job ya. Saya. Jadi sebenarnya arti boba dalam hidup lu adalah tukang paket. Alarm. Segala tukang paket, segala RT dateng, pokoknya semua deh. Tukang aqua. Jadi gue biasa dari kamar tuh lihat dari CCTV. Tapi sebelumnya kita belum opening ya. Tadi udah Bu. Aduh. Tapi kita udah nyuruh subscribe sama like loh. Oh iya. Jangan lupa please subscribe and like podcast kami. Please gitu. Kalau katanya si Almonjik. Kita mau ngomongin tentang Bang jadi tukang paket. enggak dong, itu kan episode sebelumnya. Kali ini kita mau bahas ini kali, Neng. Tentang ketika kita pelihara anjing, sebenarnya lo menempatkan dia sebagai anjing peliharaan atau lo treatment dia menjadikan anjing adalah bagian dari keluarga. Anjing bagian dari keluarga. Atau ketika pelihara anjing itu cuma sebagai anjing penjaga. Gue sih lebih tepatnya sekarang posisi gue sekarang ya, kalau gue boleh jujur ya, mereka majikan gue babu ngeliat aja sekarang posisinya gimana. Iya benar, kita cari duit ya. Kita udah sampai semutan ini. Jadi saya enak. Kalau gue sih Kalau gimana? Keluarga kali ya, keluarga sih yang kenal gue sih pasti tahu lah gimana gue segitunya sama mereka. Kayaknya lebih dari keluarga, bahkan nyokap gue aja, nyokap gue sampai pernah nanya lo ke gue, pas lagi nyokap gue sakit di rumah sakit, kamu jagain nyokap gue. Terus nyokap gue karena dia waktu itu nggak boleh mandi sendiri, terus gue mandiin dong nyokap gue. Terus nyokap gue bisa-bisanya, dan bukan sekali dua kali sih dia nanya gini, lebih sayang mana mama atau Dalton? Kenapa nyokap lo bisa mengeluarkan kata-kata itu? Karena nyokap gue pernah ngeliat gimana gue mandiin Dalton. Oh deh. Jadi gue tuh mandi Dalton kan gue sikat, gue hair dryer, terus gue sayang, kasihin parfum. Nah, mungkin momennya pas saat nyokap gue mandiin di rumah sakit, nyokap gue nanya, kau lebih sayang mana dengan logatnya itu? Kau lebih sayang mana? Logat Jawa kan? Iya, Jawa Batak. Kayak logatnya Jawa banget. Lebih sayang mana, mama apa Dalton? Terus gue karena pengen buat dia ketawa ya, gue bilang, ya Dalton lah gitu. Lu bikin dia sakit hati yang ada. Tapi dia ketawa loh. Dia ketawa, terus gue bilang gini sama nyokap gue waktu itu, kalau Dalton itu aku pulang nyambut, ekornya goyang-goyang. Kalau mama kan aku pulang, mama tidur.
intermezzo tolerance. Enggak sih, gue tetap lebih sayang nyokap gue, tapi mungkin karena nyokap gue itu melihat betapa sayangnya gue sama Dalton dan Apple, makanya nyokap gue suka nanya, Apple sayang mana, mama apa Dalton? Tapi gue bingung ya, maksud gue kenapa tiba-tiba nyokap suddenly nanya, kenapa kamu lebih sayang mama atau Dalton? Maksud gue, nyokap sampai segitunya kepikiran. Karena semenjak gue punya Dalton, kayaknya nyokap gue nggak perubahan prioritas gue kali, perubahan prioritas gue, terus perubahan tanggung jawab gue. Karena misalnya pun ya, gue di rumah nyokap gue akan sore-sore pulang, karena gue bilang mah pulang ya gitu, karena kan masih sore, ngapain kau pulang gitu. Dalton belum jalan, Dalton nanti mau makan. Makanya nyokap gue ngomong, sekarang kok papa Dalton gitu. Tapi setelah dia ketemu Dalton, terus ketemu Apple, jadi akhirnya lama-lama paham sih kayak, udah sana kau pulang, nanti si Dalton belum pipis itu, si Dalton belum makan gitu. Jadi perubahan itu sih nyokap gue ngeliatnya. Kalau ibu, nyokapnya sampai ngomong nanya gitu nggak? Ya ibu juga gitu loh, sama ibunya aja masih suka marah-marah, terus sama Boba. Iya, gue tuh nggak bisa kalau dia di. Jangan apa dia kalau ngomongin? Nang. Ke Raja, Boba, gitu. iya Raja. Lebay loh. Masa sih? Itu selalu lebay banget. Masa sih enggak, mungkin karena gue nggak tahu ya, gue segitunya. Maksud gue dia dimarahin nih sama nyokap gue, sama kakak gue, sama abang gue pasti marah. Gue bilang jangan pernah marahin dia. Iya, karena lu nggak pernah ngasih dia makan, lu nggak ngurusin dia, jadi lu jangan pernah. Hah? Oh ya bu. Kan lagi. Kita besarin dia pakai air mata. Kan gue kata, jadi ibu tuh bukan cuma ngelahirin bayi doang ya, berbentuk manusia, dia gitu juga. Jadi tapi gue pernah ngeliat kemarin nyokap pas waktu itu. Iya kan? Maksud gue karena ya gue nggak tahu ya, mungkin karena kecintaan gue sama Boba gitu ya. Maksudnya makanya gue treatment Boba sebagian dari keluarga. Makanya gue kata waktu dia masuk rumah sakit, gue bilang sama bos gue, dia bisa nggak sih masukin di asuransi atau enggak asuransi kantor kan, jadi reimburse ya Wak. Iya nggak sih? Jadi memang gue mentreatment dia, maksudnya ketika gue pilih Boba, miara dia, gue menjadikan dia dan mentreatment dia bagian dari keluarga, bukan sebagai anjing penjaga. Enggak dong, dia tidur sama gue sama kan? Tidur di kamar? Tidur sama gue, sampai kalau ke toilet lo lihat sendiri. Tadi by the way, kalau lo tidur di kamar, bukannya lo punya asma ya? Iya nggak apa-apa. Nggak masalah? Enggak masalah. Sebenarnya dia ada ranjang kan di bawah, tapi dia naik nggak apa-apa kan, bersih. Tapi dia bukan anak bulu. Iya anak rambut, jadi nggak masalah dong. Kan anak bulu Diana. Iya kan? Tapi gue juga nih kadang suka ngeliat anjing yang dipelihara buat anjing penjaga. Jadi mending dikandangin, kadang-kadang cuma diikat di depan. Kasian ya? Gue ngeliatnya kasian, gue rasanya kayak gue pengen gue lepasin terus gue peluk gitu. Oh jangan sembarangan bu, saya kemarin gitu nyoba, ini pengalaman pertama nih ya. Karena saya kasihan sama anjing orang lain di tetangga saya. Saya coba datang ke rumahnya dia. Salah juga sih waktu itu gue bukan kepedean ya, tapi lebih kepada aduh kasihan nih gitu ya. Tapi sebenarnya mau mendekati anjing yang baru pertama kali, apalagi yang hidupnya selalu dalam kandang, ternyata nggak boleh sembarangan. Jadi harus ngomong dulu sama majikannya dan segala macam. Nah kemarin tuh semalam, baru semalam nih, gue samperin rumahnya. Terus si tuannya ini langsung ngeluarin anjingnya dari kandang. Itu yang pas gue datang tuh si anjingnya tuh udah yang gigit kandang itu ya. Aduh kasihan gitu ya. Kayak wah gue udah ngeliat ini udah agak horor nih anjingnya ini. Maaf ya anjing kecil. Maaf ya. Cuma memang diperlakukan sama si ownernya itu memang cuma buat jaga rumah. Makanya pas kita deketin, kayaknya gue juga nggak ngedeketin dia sih. Dia mencoba mendekati gue terus langsung kaki gue agak memar sih. Terus gue kasih betadine, laki gue juga digigit betis. Oh iya maksud gue kayak gitu-gitu loh. Apalagi ketika lo memilih, udah sih, apa sih matanya kudu tutup ya. Apalagi kayak anjing Maltese itu kan kayak peruntukannya tuh menurut gue, maksud gue kayak anjing-anjing family yang dia harusnya di dalam gitu. Maksudnya penempatannya tuh kalau dia taruh di luar dan sebagai anjing penjaga kayaknya kurang tepat deh. Tapi banyak juga sih kali ya, maksudnya ketika orang pelihara tuh cuman ya udah, gue taruh kandang terus iket tali. Iya, jadi kayak cuman buat kasian. Yang penting gue punya anjing terus. Sampai rumah gue aman biasanya gitu deh mereka kan. Iya sih.
Makanya kasihan sih kalau misalnya gue ngeliat anjing-anjing yang Iya cuma gue. dikandangin atau yang diikat gitu. Aduh, padahal kan sebenarnya dia harusnya bagian dari keluarga sih. Iya gue suka sedih tau, nggak bisa gue, apalagi gue treatment dia tuh gue menurut gue too much ya, terlalu berlebihan ya sih gue. Kalau ini berlebihan sih. Emang iya? Iya, lu berlebihan banget sih, kayak lu bahkan tidak pernah ngomelin anak lo sih, gue perhatiin. Ih marahin, cuman Enggak, tapi lu marahinnya gini kayak jangan Raja, jangan. Kayak misalnya jangan ya Nang, Iya, gue gitu. itu salah. Jangan ya Nang, Kita kan pintar nggak, aja. datang kami tabok nih. Buset, Bisa lu kekerasan lo. Nah, tapi cuman kayak, jadi dia udah ngerti kalau emosi gue ngomong kalau nggak mami tabok, kalau nggak 1, 2, 3. Kalau lo kan, nah kan beda kan gue ngomong sama gue ini, tapi kalau lo kan nggak, jangan Raja, aduh. Enggak gitu, intonasi kayak gitu gue jambek. Gue nggak gitu, itu mah lebay. Gue cuma bilang, jangan Raja, pinter ya Nang, jangan. Iya, lu mau marahin anak lu, tapi lu ngomongnya jangan Raja, pintar ya. Jadi gue bingung namanya Raja apa Boba. Gimana ibu? Coba ibu merefleksikan Iya. dari ibu tuh nggak boleh begitu kalau lagi marah, tetap harus Boba jangan. Ada itunya. Ada. Gue biasanya gue tapi sama orang gitu. Lu sama orang bisa marah masalahnya. Gue kalau sama dia gue kayaknya gue kagak bisa gue. Berarti Kayak nggak tahu gue segitu, tapi sebenarnya enggak sih, kalau gue paling ya gue marah gitu kayak ya itu sih, jangan Raja, sayang Raja. Sayang, jadi kayak misalnya kalau Dalton lagi salah nih, jangan Dalton, sayang Dalton, ya nggak gitu lah, tetap harus duduk. Kalau lo kan nggak, mau apa, mau gimana, mau gimana. Enggak pakai selebrasi gitu. Gue cekek loh. Jadi nanti anaknya pun tetap kelihatan. Mau gimana? Enggak. Iya, maksud gue mungkin nggak tahu ya, gue nggak tahu apa dia sama asuhan, apa gue berlebihan gitu ya. Tapi gue kalau sama dia tuh gue tuh nggak bisa, karena gue ngeliatnya dia nggak tahu deh, gue kayak nggak sanggup kayak gitu. Tapi gue kalau kerjaan, apalagi kalau kerjaan pasti gue tegas gue kalau, tapi kalau sama dia tuh gue kayaknya nggak bisa. Nah iya, lo aja mau gue tegas, lo aja kamu gue kalau bisa gue ngapa-ngapain, udah lagi lo nggak ngerti, lo bisa kayak gitu. Tapi kalau sama anak lo, jangan aja, mau gimana? Iya sih. Mau gimana? Kalau nggak kayak gue, mau gimana? Iya emang gitu, maksud gue ya mungkin karena gue terlalu berlebihan mungkin ya, terlalu berlebihan. Gue berasa, tapi ya udahlah, it's okay. Jadi gue mengexcuse diri gue gitu. Maksudnya segitunya gue sama Boba, segitunya gue kayak bener-bener menjadikan dia bagian dari keluarga. Apa yang gue makan dia makan. Apa yang dilakuin gue ke tempat ice cream beli dia masuk. Even ke Indomaret kemana, ke Starbucks gue bawa. Kalau bisa gue bawa ke kantor. Waktu itu pernah gue bilang sampai teman-teman gue bilang, bawa dong Tere, bawa. Gue bilang iya sih gue bawa, tapi kan harus ada yang jagain ya. Maksud gue segitunya gue, maksudnya bener-bener kayaknya dia reinkarnasi gue deh. Enggak, tapi walaupun lo segitunya sama anjing, sama peliharaan kita, tapi menurut gue sih ya, ini menurut gue kita tetap harus punya batasan. Kayak misalnya anjing itu kan butuh personal space, sama lah kayak lo juga butuh personal space. Jadi lo tetap harus ngasih tau ke si anjing lo ini untuk nggak boleh kasih reward, tapi kalau lagi marah. Iya gue marah, cuman emang intonasinya lebih enggak gue marah, tapi gue memang Tuhan Yesus baik. Maksud gue memang marah, tapi mungkin memang tone-nya gue nggak tinggi, intonasinya gue lebih chill gitu. Jadi menurut gue, karena gue juga kalau mau marah, gue nggak perlu digentak-gentak. Jadi gue cukup diomongin baik-baik dan gue akan denger. Jadi gue juga treatment Boba kayak gitu. Jadi menurut gue, karena gue ngerasa Boba mirroring gue, jadi ketika gue ngasih tau dia, gue nggak perlu dengan tone, nggak perlu intonasi, karena menurut gue dia bisa dibicarakan dengan baik-baik. Kita bisa ngomong secara baik-baik. Tuh, bocah lu sampai warming up, pegel kayaknya, keram ya Nang, mau kajinain Raja.
Ini udah punya jalan nih mereka. Ya udah. Jadi gimana nih? Jadi kesimpulannya tetap sebagai parents, sebagai pemilik anjing, kita tetap harus ngajarin anjing kita. Walaupun dia sebagai keluarga, bagian dari keluarga, tetap harus ngajarin yang nggak boleh. Kenapa yang boleh, Raja? kan? Sayang Raja. Ini nih, aus ya Raja. Kenapa Raja? Sayang Raja. Jadi emang ada perbedaannya, ada dua tipikal orang tua. Dengan orang tua yang sayang Raja, mau apa, mau gimana, sama gue yang nggak boleh, 1, 2, 3. Jadi, Tapi lu kalau sama orang bagi sebelum gue. Tapi lu kalau orang mau lemah. Ah, dia kencang lo, Bray. Lu juga jago kandang. Lu sama anak lu galak kalau sama orang. Gue gak berani ya, lu aja. Sama, lu kebalikan dari gue. Gue kalau sama orang gue kencang. Lu kalau sama anjing lu kencang, tapi sama orang lu ciut. Ya udah yuk. Ya udah, sayang Raja. Mau apa Raja? Jadi kesimpulannya itu Gimana? ya. Orang itu yang menyimpulkan gimana kalau orang tua maunya punya anjing tuh, orang tua anjing itu mau kayak gimana, mau ngajarin anaknya, oke, mau manjain juga oke, tapi ada batasan-batasannya itu kalau menurut gue. Atau Jangan mungkin- sampai salah asuhan. Seperti ibu-ibu. Enggak dong, gak salah asuhan ya Raja ya. Sayang Raja. Udah, orang jangan lupa ya subscribe, like podcast Dogi Dogi. I love you. Bye-bye. I love you, Raja.